Oke, Fadol, Gurunda, Fadol. Ya simak baik-baik Elsada ya, kita belajar di sini ya, baik. simak baik-baik. Tuhan datang kepada para nabi mengajarkan tentang dirinya. Yesus sebagai utusan Tuhan datang menjelaskan tentang Tuhan. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Cuman Yesus menasihatkan pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan nama Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini Saudara Elsai menjelaskan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, saya curiga jangan sampai Anda yang kesambar oleh Yesus sang penyesat itu yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, wahai muridku Bani Israel, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah supaya jangan kamu disesatkan oleh orang, sebab akan banyak penyesat datang dengan memakai namaku. Namaku Yesus, penyesatnya memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya mengaku Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti si Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Kata siapa? Kata Yesus. Itu pengakuan Yesusnya sendiri. Saya curiga Saudara Elsadai ini adalah salah satu korban manusia yang disesatkan oleh oknum yang bernama Yesus tersebut. Suara saya kedengaran? Lanjut. Bagus, Enak. Gurunda, bagus, Gurunda. Cek. Ya, siap. Lanjut. Cek. Keras. Cek juga. Masih ada suara saya. Enak, Ya. Bagus. Jadi saya curiga, Bang. Saya curiga bahwa yang Anda sanjung-sanjung tadi itu Yesus Kristus, itulah sang penyesat yang Yesus anak Maria nubuatkan. Karena pola yang Anda usung hari ini itu berbeda dengan pola yang diusung oleh Yesus. Bahkan pola yang diusung oleh murid-murid Yesus. Coba Anda baca di Yohanes 17 nomor 8. Segala perkataan yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Dan muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid Yesus percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu polanya. Nah, kepada murid-murid Yesus yang percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, Yesus minta agar waspada kepada penyesat. Penyesat ini boleh disebut sebagai iblis. Karena iblis itu penyesat. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekali lagi saya katakan, saya curiga Anda ini adalah salah satu korban dari penyesat yang bernama Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, kita kerucutkan permasalahan. Bisakah Anda membuktikan kepada kami, umat Islam, bahwa yang kalian sembah bernama Yesus Kristus itu bukanlah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus bernama Yesus Kristus? Silakan Anda terangkan kepada saya, kepada kami umat Islam, bahwa Yesus Kristus yang kalian sembah bukanlah penyesat yang Yesus asli nubuatkan. Silakan Anda terangkan kepada saya, silakan. Oke, Silakan, Bang, ya. Nah, gini Bang. Di dalam Yohanes 4 ayat 24. Nah, ini kata Tuhan Yesus ini ya. Allah itu roh. Wah, dengar Bang ya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini Bang. Nah, kita lagi Bang. Kita kaji dulu Bang di dalam Kejadian 6 ayat 3 tadi. Nah, gini Bang. Ini kata Bapak sendiri nih. Kata Bapak sendiri. Dengar. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya 120 tahun saja. Nah,
Nah, gini bang, gini. Di dalam Yesaya 9 ayat 6, gini kan bang ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, penasihat ajaib Allah, yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Kasihilah musuhmu. Nah, berbuatlah baik untuk sesamamu. Nah, kan gitu. Nah, jangan kan gitu. Jangan jangan membalas kejahatan dengan kebaikan, kan gitu. Nah, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, kan gitu pekerjaan yang benar bang. Makanya dikatakan di sini bang, di dalam Yesaya 6 ayat, di dalam Yesaya 9 ayat 6, nah gini bang, penasihat ajaib Allah, yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah gini bang, itu sudah dibuatkan di dalam Yesaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah pembawa damai. Nah, Bapa yang kekal, kan Raja perkasa, kan gitu. Nah, kan gini dulu bang. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 13, aku adalah guru dan Tuhan. Nah, garis baik guru baiknya, guru adalah pengajar yang baik. Nah gitu bang, pengajar yang baik. Nah gitu. Nah, bisa tanggapi bang, tanggapi lah bang. Oke, baik. Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji, memberikan angan-angan kosong, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka pada orang kafir. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara setan itu adalah orang kafir. Kenapa dikatakan orang kafir ini penolong setan, pembantu setan, atau pahlawannya setan? Karena orang kafir ini kemudian yang memproklamirkan, yang mempromosikan kepada manusia, Tuhan saya itu, sembahan saya itu adalah Tuhan lo. Padahal yang dia sedang promosikan itu adalah iblis yang datang menyamar. Hari ini, saudara dengan cakap, dengan mahir, Anda menundukkan makhluk yang bernama Yesus Kristus itu dengan sebutan Tuhan yang perkasa, Raja damai, Allah yang kekal. Segala macam bentuk gelar Anda nobatkan kepada oknum tersebut. Dengan kata lain, Anda memantapkan misinya, Anda membantu misinya, agar orang-orang yang lemah akal kemudian bisa terpengaruh dan menuhankan kepada sosok yang ngaku Yesus Kristus itu. Anda lupa, Yesus anak Maria berpesan agar waspada kepada penyesat yang mengaku bernama Yesus Kristus. Anda lupa itu, atau pura-pura nggak mau tahu, atau jangan-jangan memang Anda sudah terbelenggu, atau jangan-jangan Al-Quran ini betul sahih, valid, sah, dengan mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudaranya setan, membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan manusia. Tugas Anda bukan memperkuat kedudukan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu dengan berbagai macam embel-embel, Tuhan yang perkasa, Allah yang kekal. Padahal itu adalah gelar-gelar yang Tuhan berikan kepada Hezekia, Raja Yehuda. Jangan Anda ambil itu. Itu gelar untuk Hezekia, bukan gelar untuk makhluk yang datang mengaku Tuhan dengan simbol Yesus Kristus itu. Tugas saudara adalah mengulas, menjelaskan, menjabarkan bahwa yang kami sembah yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus itu betul-betul adalah anak Maria. Jangan malah kemana-mana Anda menguatkan posisinya, Anda malah menguatkan Al-Quran. Anda tugasnya adalah menjelaskan bahwa yang datang kepada Paulus, yang Anda sebut Tuhan, yang Anda anggap Tuhan, yang Anda ilahkan, yang Anda ibadahi, yang Anda sanjung, yang Anda nyanyikan, yang Anda layani setiap hari, itu adalah anak Maria, sang penginjil
yang datang untuk mengajar Bani Israel kembali kepada konsep yang diajarkan Nabi Musa dan mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Pertanyaan saya nih, ketika saya membaca Bible di Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu. Nih Yesus yang mengatakan. Kalau Yesus sudah mengatakan dunia harus tahu, artinya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mendengarkan Bapa, senantiasa mengasihi Bapa yang ada di langit, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkannya untuk aku kerjakan. Kata Yesus tuh, dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang soleh, orang yang muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Apa yang diperintahkan Tuhannya, itu yang Yesus lakukan menurut Yesus, dan kita orang Indonesia harus tahu itu. Hari ini kok ada penyampaian di mana kita harus tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri. Siapa sebenarnya yang ingin kemudian diakui sebagai Tuhan selain daripada Tuhan? Siapa yang sebenarnya ingin diakui, ingin dilantik, ingin diagung-agungkan sebagai pencipta, sebagai sumber segala-galanya selain daripada Tuhan? Bukankah dia iblis? Bisa nggak iblis mengaku Yesus Kristus? Bisa. Apa buktinya iblis bisa mengaku Yesus Kristus? Yesus mengatakan sendiri, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya menjual nama Yesus. Berarti penyesatnya memakai nama Yesus. Andai pada saat itu sudah ada KTP, maka penyesatnya itu bernama di KTP-nya dengan nama Yesus Kristus. Tolong dipahami ini dulu. Ketika kemudian Anda mendudukkan Sang Yesus Kristus yang adalah penyesat menurut Yesus, maka segala upaya Anda berikan kepada dia, segala lantikan, segala gelar, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha segala-galanya, Anda nobatkan kepada dia. Benarkah Yesus anak Maria demikian? Tidak. Yesus anak Maria mengatakan, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Nah sekarang Anda menjabarkan Yohanes 4 nomor 24. Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Tidak ada pengajaran di dalam kitabnya orang Yahudi, ilah yang disembah oleh mereka itu adalah roh. Tidak ada pencipta langit dan bumi itu roh. Tidak ada ilmunya, itu nggak ada. Anda mau baca di mana literasi dalam kitabnya para nabi, tidak ada dikatakan Tuhan itu roh, Elohim itu roh, nggak ada. Sedangkan kata roh yang Anda gunakan itu bersumber dari bahasa Yunani yang artinya pneuma. Pneuma itu artinya hantu juga bisa. Coba Anda lihat tuh di dalam di dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka murid-murid ketakutan sebab mengira melihat hantu. Hantu di situ apa bahasa Yunaninya? Pneuma. Sedangkan Yohanes 4 nomor 24 juga pneuma. Pneuma hotheos. Hantu itu adalah dewa. Itu terjemahan aslinya. Pneuma hotheos artinya dalam bahasa Indonesia, hantu itu adalah dewa. Berarti Anda harus menyembah dewa di dalam hantu. Bagaimana itu ceritanya? Maaf saya bertanya, bukan menyimpulkan. Karena itu data di dalam kitab saudara. Nah, kembali saya simpulkan kepada saudara saya ini, sebelum saya izin sholat ibadat zuhur, saya katakan kepada saudara, bahwasanya Yesus mewanti-wanti kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Andai saja Bani Israel kita ibaratkan warna hitam, maka Kristen warna merah. Kepada warna hitam, Yesus berkata, wahai warna hitam, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, penyesat datang kepada warna hitam ditolak. Penyesat datang kepada warna merah diterima. Lahirlah Kristen dengan konsep ketuhanan kepada makhluk yang bernama Yesus Kristus. Warna hitam, Bani Israel, apakah menyembah Yesus Kristus? Nehi, tidak. Warna merah yang adalah Kristen, apakah menyembah kepada sosok yang ngaku Yesus Kristus? Yes. Sekarang yang mana yang menjadi korban? Yang hitam Bani Israel atau yang merah yang Kristen yang jadi korban penyesat yang ngaku-ngaku Yesus Kristus? Kalau Islam tidak mungkin. Islam tidak menyembah kemudian Yesus Kristus. Hindu tidak menyembah Yesus Kristus. Buddha tidak menyembah Yesus Kristus. Hanya yang warna merah inilah, si Kristen inilah
yang kemudian mengilahkan kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus. Dan Kristen ini 2 miliar kan? Maka apa yang dinubuatkan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang, tergenapi. Tergenapi. Orang Yahudi yang warna hitam tidak percaya kepada sosok yang datang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Alfa dan Omega. Akulah bintang timur, sang gilang gemilang. Orang Yahudi tidak percaya. Orang Romawi percaya. Maka orang-orang yang percaya ini kemudian pertama kali disebut Kristen di Antioquia, pengikut Paulus in the gang. Sekarang Anda renungkan. Sekarang Anda renungkan. Percayakah Anda bahwa Yesus berpesan kepada Bani Israel agar menjauhi penyesat-penyesat yang mengaku Yesus Kristus? Sebab kata Yesus, tanda kedatanganku adalah seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Tanda kedatanganku adalah aku akan berdiri di langit, di awan-awan, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Tanda itu belum ada. Tanda itu belum terjadi. Berarti tanda yang dialami Paulus, tanda yang dialami penulis kitab Wahyu, tanda yang dialami Ananias, itu bukan tanda kedatangan Yesus, tetapi tanda kedatangan titik-titik, tanda tanya besar. Tanda tanya besar ini titiknya sebesar lapangan bola. Silakan Anda jawab. Buktikan kepada kami, ini pertanyaan. Tanda-tanda kedatangan Yesus adalah di Matius 24 nomor 30, seluruh umat manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Itu tanda kedatangannya. Berarti selain tanda itu bukan Yesus, tetapi sang penyesat. Dan itulah yang datang kepada Paulus. Demikian kawan. Ini pertanyaan, silakan Anda jawab. El Sadai, buka mute-nya El. Ahijai, Kobeni, Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Zuma. Oke, ini tetap tengah ibaratnya. iya. Oke, biar kita Masya Allah, cari silakan. wujud yang disembah Musa itu ya, Nabi Musa itu ya. Oke. Nah, gini Bang. Di dalam Ulangan 31 ayat 18. Nah, kayak gini Bang, dengar ya Bang ya. Tetapi aku menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Nah, gitu bro. Nah, dengar lagi Bang ya. Nih, dengar lagi Bang. Dengar di Ulangan 6 ayat 4 gini Bang. Ini bahasa aslinya ini Bang. Bahasa Ibrani asli ini. Dengar Bang. Yotevabe Israel sema ehad Yotevabe Elohim. Itu Bang. Paham Bang? Iya. Nah gitu Bang. Aslinya. Ini dengar sekali lagi Bang. Yotevabe Israel sema ehad Yotevabe Elohim. Itu aslinya Bang. Iya. Gini. Enggak disebut Yesus Kristus. Loh, kan Yesus itu kan firman yang hidup. Jadi bukan Yesus Kristus disebut di situ, Bang. Kan di sini kan langsung nama Bapak itu disebut sini, langsung nama Bapak. Ini. Ada enggak namanya Yesus Kristus? Loh, kan Yesus itu kan firman yang hidup yang telah berdiam di diri Bapak itu kan gitu. Ya, saya tidak tanya itu dia firman hidup atau firman mati. Yang saya tanya, Bang, terkait dengan penyesat yang dinubuatkan Yesus bergelar Yesus Kristus itu, Bang. Kalau di Islam, Al-Masih, Dajjal Al-Masih kalau di Islam. Ada penyesat bergelar Al-Masih. Yesus pun mengatakan ada penyesat bergelar Kristus. Kristus Al-Masih itu sama. Nah, sekarang tolong tunjukkan kita bahwa yang datang kepada Paulus ini, yang kalian ilahkan inilah, yang kalian sembah-sembah, yang kalian puji-puji, yang kalian ibadi yang bernama Yesus Kristus, apakah itu ilahnya Bani Israel? Apakah Bani Israel mengilahkan Yesus Kristus sebagaimana Kristen mengilahkan sosok yang ngaku Yesus Kristus? Coba
Oke, oke, oke. Silakan. Nah, gini bang. Nah, di dalam 1 Korintus 8 kan gitu ayat 6 gini bang, dengar bang ya. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, ini Elohim ini bang ya, Elohim. Yaitu Iya. daripadanya lah berasal dari segala sesuatu yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena dialah kita hidup. Ngerti bang? Nah, itu penjelasannya bang. Iya. Tapi Anda akan terpenjara dengan 1 Timotius 2 nomor 5. Allah itu esa. Yesus juga esa. Nah, sekarang ada berapa yang esa? Nah, gini bang. Bang, saya pikir bang, udah tinggi akhirnya bang Jumejo, gue pikir begitu bang, tapi melenceng bang dari yang harapkan. Tunggu dah, ada tahu bang, itu dulu bang ya, turun laku bang ya. Ya silakan saudara Elsadai, silakan. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Baik sahabat-sahabat, untuk sementara saya izin ibadah dulu sejenak. Yang pasti di sebelah ada 2 yang esa, ada sosok yang kemudian ingin menyamai Tuhan, dan itu ya kita masih tataran kita di sini bukan menyimpulkan. Saya hadir sebagai penanya aja, karena saya membaca kitab suci, saya membaca kitab suci Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Bahkan wa iyada'una illa syaitanan marida. Al-Quran mengatakan yang mereka sembah adalah setan yang terkutuk, setan yang durhaka. Saya penasaran, maka saya bertanya, sebagai aktivis perbandingan agama, tentu saya juga belajar tentang Bible, kitab yang dijadikan senjata iman oleh saudara kita Kristen. Dan di situ tertuang nasihat-nasihat Yesus kepada pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang ngaku bergelar Kristus. Penyesatnya bergelar Kristus menurut Yesus anak Maria. Saya cari yang mengatakan Allah itu esa, maka esa pula Yesus. Berarti di situ ada 2 yang esa. Yang mana yang betul ini? Anak Maria tidak mungkin esa. Ya, habis ini kita lanjutkan. Warahmatullahi wabarakatuh.